Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Ismi Nurul Islami, peserta Latsar Angkatan 107 BPSDM Sumatera Utara tahun 2020. Saya akan menyampaikan laporan aktualisasi saya selama habituasi di unit kerja UPTD SMP Negeri 2 Seisuka. Isu yang saya angkat yaitu rendahnya kemampuan peserta didik dalam menulis cerita pendek dengan pemecahan gagasan isu penggunaan media video pembelajaran. Berikut kegiatan yang saya lakukan selama habituasi. Yang terhormat Bapak Dr. Hieronymus Godang MSI sebagai coach, Bapak Dr. Randus Frans Harajagu MSI sebagai mentor, Bapak Wasito Esos MSI sebagai penguji. Baik, kegiatan aktualisasi saya di UPTD SMP Negeri 2 Seisuka, saya mengambil isu rendahnya kemampuan peserta didik menulis cerita pendek dengan gagasan pemecahan isu penggunaan media video pembelajaran. Dengan 5 kegiatan pemecahan isu, yaitu membuat soal pretest, membuat media video pembelajaran, melaksanakan kegiatan pembelajaran, membuat soal post-test, dan memberikan materi cerita pendek dengan video pembelajaran. Kegiatan pertama, membuat soal pretest. Tentu tahap yang saya lakukan yang pertama sekali adalah meminta izin kepada pimpinan. Dalam hal ini pimpinan sebagai mentor yaitu kepala sekolah. Saya meminta izin dengan melaksanakan kegiatan aktualisasi. Output dari tahap ini adalah surat penugasan dari pimpinan. Tahap yang kedua, rapat MGMP menentukan kompetensi dasar. Saya berdiskusi atau melakukan rapat MGMP dengan guru serumpun, yaitu guru bahasa Indonesia. Tahap yang ketiga itu membuat atau berdiskusi tentang soal pretest yang akan diberikan kepada peserta didik untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik dalam menulis cerita pendek. Kegiatan yang kedua, membuat video pembelajaran dengan beberapa tahapan. Tahapan yang pertama, saya mempersiapkan alat pembuatan video pembelajaran. Dalam hal ini saya mempersiapkan laptop, juga kamera handphone. Kemudian saya melakukan tahap mencari referensi video pembelajaran di YouTube. Saya mencari berbagai video pembelajaran yang berhubungan dengan materi cerita pendek yang akan saya berikan kepada peserta didik. Kemudian saya membuat dan mengedit video pembelajaran. Dalam hal ini saya menggunakan aplikasi yang ada di handphone untuk membuat video pembelajaran yang akan saya sampaikan kepada peserta didik. Kegiatan yang ketiga, melaksanakan kegiatan pembelajaran tanpa menggunakan video pembelajaran. Tujuan dari kegiatan ini untuk mengetahui kemampuan awal dari peserta didik. Yang pertama, tahapnya menyampaikan kompetensi dasar tentang menulis teks cerita pendek. Tahap yang kedua, memberikan materi secara tatap muka di dalam kelas dan melalui Microsoft Office 365 untuk siswa yang belajar dari rumah. Output dari kegiatan ini yaitu bertambahnya pengetahuan dan wawasan peserta didik untuk mengembangkan kreativitas dalam menulis cerita pendek. Tahap yang ketiga, memberikan soal pretest kepada peserta didik. Peserta didik menjawab soal pretest di dalam kelas dan secara daring. Kegiatan keempat, membuat soal post-test. Tahap yang saya lakukan dalam membuat soal post-test, yang pertama, diskusi tentang hasil pretest. Setelah melakukan kegiatan pembelajaran di tahap awal,
berdiskusi dengan guru serumpun tentang hasil pretest peserta didik. Tahap yang kedua, diskusi tentang materi post-test. Saya juga lagi-lagi masih berdiskusi kepada guru serumpun tentang soal post-test yang akan diberikan kepada peserta didik untuk mengetahui peningkatan kemampuan peserta didik dalam menulis cerita pendek. Tahap berikutnya, membuat soal post-test. Setelah berdiskusi, saya membuat soal post-test dan outputnya adalah tersedianya soal post-test materi menulis cerita pendek. Kegiatan yang kelima, melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan video pembelajaran dengan beberapa tahap. Tahap yang pertama, memberikan materi dengan video pembelajaran secara tatap muka dan melalui Microsoft Office 365. Kegiatan aktualisasi di instansi tempat saya bekerja, adanya keterkaitan substansi mata pelatihan di setiap kegiatan, yaitu akuntabilitas. Saya bertanggung jawab dengan kegiatan yang saya laksanakan. Nasionalisme, saya mengedepankan asas musyawarah dan mufakat sebagai internalisasi nilai-nilai sila, khususnya sila keempat. Kemudian etika publik, bersikap sopan saat melakukan atau melaksanakan setiap kegiatan aktualisasi. Komitmen mutu, yaitu membangun kerjasama dan hubungan baik dengan pimpinan atau mentor, juga rekan kerja. Kemudian anti korupsi, memberikan link video pembelajaran kepada peserta didik baik secara daring maupun luring. Berkontribusi juga terhadap visi dan misi organisasi. Ada keterkaitan terhadap nilai integritas, profesionalitas, inovatif, tanggung jawab, dan keteladanan. Dalam tahap penyusunan laporan aktualisasi setelah kegiatan selesai, adanya penguatan nilai organisasi. Dalam hal ini memberikan penguatan organisasi berupa sosial, kerjasama, ikhlas, terampil, dan berilmu. Output dari kegiatan ini adalah laporan aktualisasi, yang mana laporan aktualisasi ini saya sampaikan atau saya berikan kepada pimpinan saya, mentor saya, yaitu Kepala Sekolah UPTD SMP Negeri 2 Seisuka, Kabupaten Batubara. Demikian laporan aktualisasi saya ucapkan terima kasih.